Malam teman-teman, aku dapat isarohnya tentang apa di dalam diriku. Di dalam diriku ada alam semesta, ada Tuhan, ada langit, ada bumi, ada energi positif, negatif, ada kesucian, ada dosa, ada kebersihan, ada kegelapan, ada hitam, ada putih, ada energi positif, ada energi feminim, ada energi maskulin. Semuanya berpasangan tapi kebalikannya. Dan namanya ilmu dari Tuhan itu kan gratis. Jadi nggak mungkin ilmu yang saya dapat 40 tahun itu tak bawa mati. Jadinya kan sia-sia. 1, 2, saya jadi makhluk yang gak bisa bersyukur. Ilmu yang mungkin buat kalian temanku yang dekat ini nggak berguna, tapi untuk orang lain yang jauh di sana ilmu mungkin berguna bagi mereka. Untuk apa? Untuk mencapai tingkat spiritual, untuk mencapai kesadaran, untuk mencapai pencerahan. Agar apa? Agar hidupnya menjadi lebih baik lagi, agar gak gampang bunuh diri, putus asa, agar gak gampang apa? Kita itu berpikiran negatif untuk diri sendiri, baik orang lain. Kita itu manusia, apalagi saya orang Jawa, orang Nusantara ya. Kita itu punya kelebihan sendiri-sendiri dibandingkan orang lain. Orang Arab juga punya sendiri, orang Cina juga punya sendiri. Kita punya sendiri-sendiri kelebihan dan kekurangannya yang kita harus syukuri. Dan kelebihan kita sebagai orang Indonesia, orang-orang itu secara spiritual, secara rohaninya itu lebih. Karena nenek moyang kita itu tauhidnya tauhid sejati, tauhidnya ke Tuhan yang Maha Esa. Alam semesta ini gak kenal agama, gak kenal siapa-siapa. Yang penting kamu kelakuan baik ya kamu dapat kebaikan, kamu berkelakuan buruk ya dapat keburukan, kamu negatif ya dapat negatif, kamu positif ya dapat positif. Alam semesta seperti itu. Sedangkan Tuhan itu mengajarkan agama di setiap setiap masa. Melalui apa? Melalui utusannya. Itu Tuhan itu zat-zatnya, sifat-sifatnya ada pada setiap utusannya. Alam semesta ini energinya positif. Kenapa Nabi Muhammad itu walaupun laki-laki sering menangis, Nabi Isa walaupun laki-laki punya cinta kasih yang tulus, itu semua energinya energi alam semesta. Tapi ruhnya, petunjuknya itu datang dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma ada satu, alam semestanya ya satu. Jadi manusianya yang beda-beda, karena setiap masanya beda-beda. Nah, karena ilmu saya itu berguna bagi orang lain, jadi saya nulis bikin video ini bisa jadi energi di bawah angin, dalam daun, tanah, atau di bawah alam semesta kemana saja. Untuk apa? Untuk membawa kebaikan untuk orang lain. Saya ini gak tenang jiwanya, gak bisa tidur kadang-kadang karena mikirin orang lain. Gimana orang lain itu keji mutilasi orang lain, gimana orang itu keji merkosa anaknya sendiri, gimana laki-laki itu lebih suka jadiin anak istrinya janda yatim piatu. Saya lebih mikirin lagi, oh di sana perang, nasib anak-anak perempuannya bagaimana. Pikiran saya malah kesana, mikirin diri sendiri sama keluarga itu jarang. Kenapa? Karena tarikan energinya itu alam semesta lebih kuat. Kalau Tuhan itu untuk diri saya dan keluarga saya itu, Tuhan sudah ngasih pelindung, sudah ngasih penjaga untuk saya, untuk keluarga saya. Jadi saya itu merasa tenang. Jadi pikiran saya yang bikin gak tenang itu ya mikirin orang lain itu, yang bikin kelakuannya gak baik itu. Kenapa? Karena dari ilmu yang saya pelajari, saya itu udah bisa ngadili diri saya sendiri. Jadi saya bisa ngadili orang lain. Saya bisa memperbaiki diri sendiri, maka saya bisa memperbaiki orang lain. Saya bisa mengubah takdir saya sendiri, berarti saya bisa mengubah takdir orang lain.
Kalau saya bisa membawa kebaikan untuk saya diri sendiri, berarti saya bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Setiap orang yang belajar Tuhan itu beda-beda caranya. Sesuai seberapa dia itu belajarnya. Kalau saya itu belajar mengenal Tuhannya itu pakai hati. Jadi melalui hati, melalui alam semesta ini, ya saya berapapun Tuhan kasih ya masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena saya ilmunya tentang kehidupan, tentang jiwa. Saya membantu jiwa-jiwa yang mati, orang-orang yang depresi, orang-orang yang pengen bunuh diri, orang-orang yang mati jiwanya, agar tercerahkan, agar mencapai titik kesadaran, agar kembali ke fitrah, menjadi orang-orang yang kembali punya jiwa. Manusia kalau punya jiwa awet muda. Umur itu cuman angka. Yang muda itu jiwanya. Jadi badan itu cuma mengikuti jiwa. Jiwanya kan muda terus, ya badannya kan muda terus. Awet muda. Tapi kalau kita nggak punya jiwa, ya kita itu cepat tua, cepat mampus. Saya tergantung ketemu orangnya seperti apa. Ketemu orang baik ya baik, ketemu orang bajingan ya saya bajingan, ketemu orang keras ya saya keras. Saya ketemu orang yang seperti apa, saya bisa. Kenapa? Karena saya hidup di dua, ibaratnya kaki ini antara surga neraka, antara kegelapan sama jalan terang. Ada kehidupan, ada kematian. Di dalam diri saya udah ada seperti itu. Jadi kalau saya ketemu sama orang-orang itu tinggal menyesuaikan orangnya seperti apa. Saya itu cuma jadi pembimbing agar tercerahkan. Tapi saya ini menunggu takdirnya Tuhan itu ya lama. Saya kalau disuruh ceramah kayak Nabi Musa atau kayak siapa sampai aduh, saya orangnya nggak sabaran, nggak telaten. Apalagi kayak Nabi Muhammad dilempar kotoran. Lah kalau saya digituin, ya tak lempar lagi. Karena apa? Karena saya berpaduan dengan apa? Nenek moyang saya walaupun suci tapi punya karakter. Mereka itu turunan, ibaratnya mereka itu dikasih sifat-sifat Tuhan. Jadi penguasa, jadi raja, jadi ratu di zamannya dulu. Jadi saya mewarisi itu. Walaupun saya punya sisi yang baik, tapi saya juga punya sisi yang buruk. Jadi kalau ibaratnya saya ngajari tentang kehidupan, tentang rohani, tentang jiwa. Tapi kalau yang saya ajari itu orangnya ndablek, gak bisa diomong baik-baik, ya tak cariin pentungan, tak pentung. Kenapa? Karena saya bukan tipikal orang yang sabar. Kalau saya ngeladenin satu orang aja atau 2-3 orang aja, gimana nasibnya yang lainnya? Ibaratnya kalau saya mikirin yang satu, harus nyabarin yang satu, sedangkan yang 10 orang udah kejang-kejang mau mati. Kan mending saya ngeladenin yang kejang-kejang mau mati, yang satu ini tinggal di cutek masuk neraka. Kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu ngajari, kalau saya bisa melindungi saya sendiri, berarti saya bisa melindungi orang lain. Kalau saya bisa mencerahkan diri saya sendiri, saya bisa mencerahkan orang lain. Intinya pakai hati. Jadi saya ini juga nunggu detik-detik untuk jalanin tugas. Buat apa? Buat jadi pencerah, buat jadi mentor spiritual, mentor rohani. Tapi ya dengan karakter saya ini yang gak lembut-lembut banget, kadang-kadang malah saya keras. Kenapa? Karena saya sesuai dengan karakter saya. Wong saya belajarnya dari alam. Kenapa? Karena saya tahu kalau lemah lembut pun mereka, kebanyakan orang gak bakalan dengar. Udah banyak itu yang baik-baik tapi dunianya tetap nggak menjadi lebih baik lagi, tambah hancur-hancuran tuh. Kenapa? Karena saya lahir sebagai penyimbang alam.
Udah dari kodrat dan takdirnya, saya mau nolak pun nggak bisa. Kenapa? Ya udah panggilan Tuhan, panggilan jiwa, panggilan hati. Mau nggak mau ya saya jalani. Kalau habis bikin video ini kadang-kadang tenggorokan saya ini langsung panas, gatal, sakit. Kenapa? Karena saya pakai cakra tenggorokan. Tapi saya bersyukur saya diberi kelebihan daripada orang lain. Untuk apa? Untuk membantu orang lain. Saya itu juga mikirin gimana orang, banyak yang bunuh diri, banyak yang perkosa anaknya, banyak yang mutilasi orang lain. Kenapa? Karena nggak bisa menahan hawa nafsu, karena mentalnya nggak kuat. Kalau saya mikirin saya sendiri, diri saya sendiri, keluarga saya, mungkin hidup saya juga tenang, mungkin saya nggak sampai kayak gini. Tapi karena takdir saya, karena saya sama Tuhan itu ditakdirkan dari belum saya lahir aja udah digosok sampai 40 tahun ini. Ya sudah, saya matangnya kayak gini ya, tinggal nunggu tugas saya selanjutnya. Udah dari sononya, dari kecil lagi saya udah dari kecil sampai sekarang saya itu nggak punya temen, sendirian. Kenapa? Karena saya itu disuruh belajar. Kalau saya ada, mungkin saya ada keluarga atau suami, saya nggak mungkin fokus ke apa yang dinamakan takdir saya. Pasti saya itu nggak mau. Saya pasti akan mencintai apa yang melekat pada saya, dan itu yang ibaratnya jadi penghambat saya. Makanya Tuhan itu jauhin saya, bukan berarti Tuhan itu nggak pengen saya bahagia, nggak pengen saya itu hidup enak kayak orang lain, enggak. Malah Tuhan itu bantu saya agar saya itu nggak terikat beban ketika saya itu menjalankan tugas saya. Saya nggak mau saya juga seperti Nabi Muhammad kehilangan istri, kehilangan anak, semuanya. Saya nggak mau. Saya itu ibaratnya dijauhkan, tapi bukan berarti kehilangan. Tapi Tuhan menjaganya. Sedangkan saya menjalankan menjalankan perintah Tuhan, menjalankan amanahnya. Saya pengen banget cepet-cepet the day abadnya hari penghakiman itu sekarang terjadi. Jadi langsung saya ini udah, oh ini tugas saya bantuin orang, udah. Jadi saya itu udah enak. Soalnya apa? Secara jasmani, rohani, secara mental, secara fisik, saya sudah siap lahir batin untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Saya udah gak sabaran. Saya ini udah greget. Kok gak datang-datang itu waktunya. Aduh.